Kepada Pak Ibu yang berkenan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan dakwah kami, dapat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah terbaiknya dengan menghubungi Bapak Irwan Prima Aditya di nomor telepon 0811 828246 atau bisa transfer langsung melalui Bank Muamalat dengan kode bank 147, akun nomor 30 207238 atas nama Yayasan Pondok Mulia Piu-Piu Kemesjidan. Dan mohon ditulis angka 7 pada digit terakhir infak Bapak Ibu sekalian, seperti nampak contoh pada layar saat ini. Untuk konfirmasi donasi dan info kajian, dapat menghubungi WA admin kami di 0811 17 30 114. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah berkenan berpartisipasi. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga Allah membalas amal kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah maklumat yang dapat kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator Bapak Firman. Silakan Pak Firman. Terima kasih Bu Atin yang telah menyampaikan maklumatnya tadi. Kami berharap Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya kita menjawab pada sesi tanya jawab. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama dari Bu Yeti Suwarni. Bagaimana dengan larung kepala kerbau ke laut di hari nelayan atau juga perayaan lainnya? Silakan, Ustaz. Ini ya. Bagaimana dengan larung kepala kerbau ke laut? Nah, ini tadi udah dijelasin ya. Salah satu yang dalil ulama tidak membolehkan itu itulah Umar bin Khattab tadi. Umar bin Khattab itu tidak menginginkan, ya nggak mau dia. Jadi gini, saya kadang-kadang nanti ketinggian ilmunya Bapak Ibu pusing juga ya. Gini aja Bapak Ibu, kalau kita mengasih larun kepala kerbau ke laut untuk memuji jin, itu kan namanya kita membesarkan mereka. Jin itu kalau dipatuhi mungkin wah gitu kan, dia merasa gimana gitu. Dia senang kali kalau manusia itu ada nyembah dia, matuhin dia makin sombong, aba wastakbar. Karena dia sejenis dari api kan, turunan iblis. Nah, maka sebenarnya nggak usah kita patuhi. Yang paling baik itu sebenarnya nggak usah dipatuhi. Kecuali terdesak menghabisi nyawa kita tadi. Seperti tadi itu yang saya ceritain kan. Nah, kalau untuk dia mengganggu-ganggu pencarian nafkah kita di laut, nggak usah dipatuhi. Kita hanya berlindung ke Allah saja. Nah, Bapak Ibu kalau percaya ya, karena ulama ini beda pendapat. Kenapa saya kalau percaya? Karena ulama beda pendapat. Nabi Khidir itu menurut riwayat, ya, kalau ulama tarikat semuanya sepakat Nabi Khidir itu masih hidup. Nah, salah satu hadis sahih yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup adalah nanti beliau akan bertemu dengan Dajjal. Kemudian Dajjal bilang, kamu percaya nggak kalau aku bisa menghidup dan mematikan? Maka aku Tuhan. Enggak, kata Nabi Khidir. Kemudian dibunuhnya Nabi Khidir. Mati. Kemudian dihidupkannya lagi, hidup. Apa kata Nabi Khidir? Aku semakin percaya kau adalah Dajjal, kata Nabi Khidir. Nah, mulai saat ini kemampuan menghidup matikan orang tidak lagi ada. Tidak lagi. Maka setelah dibunuhnya Nabi Khidir, kemudian dihidupkannya lagi, sejak itulah kemampuan dia mematikan dan menghidupkan itu hilang. Nah, akhirnya mau dibunuh lagi Nabi Khidir, nggak bisa. Nggak bisa lagi. Sehingga Nabi Khidir nanti disuruh dikeroyok sama pasukan Dajjal, baru beliau wafat syahid di situ. Nah, itu kan pertanda bahwa Nabi Khidir masih hidup. Karena dia nanti akan berhadapan sama Dajjal. Itu hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih itu. Maka sahabat bilang, pemuda itu adalah sebaik-baik pemuda. Pemuda itu adalah Khidir alaihissalam. Nah, Nabi Khidir itu, menurut sebagian ulama, dia termasuk orang yang dipanjangkan umurnya karena meminum air kehidupan. Dan dia termasuk penguasa laut. Maka saya sering berijtihad, kalau kita nyeberang laut, ya kita kirim Fatihah saja sama Nabi Khidir gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ke jin kemana-mana, ke Nabi Khidir saja gitu. Nah, kirim Fatihah. Ya. Kalau di dalam dunia tarekat, kirim Fatihah itu sampai pahalanya.
Lagi-lagi saya bilang, kalau Bapak Ibu percaya, karena sebagian ulama bilang nggak nyampe kan. Nah, kirim Fatihah saja ke Nabi Khidir. Ketika dia nyebrang laut, kirim Fatihah. Jangan kepada yang jinnya, yang jahat-jahatnya. Kepada yang soleh-solehnya kan ada gitu. Nah, maka di dalam hadis Bukhari pun nanti, apabila kamu masuk ke hutan, nggak ada kamu melihat siapa-siapa menolongmu, maka katakanlah, ya Abdullah, aghithni, wahai hamba Allah. Maksudnya gini, kalau ada makhluk-makhluk gaib yang jahat, yang kita ketakutan gitu, karena itu wilayah, katakan wilayah angker gitu kan. Nah, kita kan takut kalau kita diganggu, iman kita lemah, kita lemah. Nah, maka kata Nabi suruh diajarkan dalam hadis Bukhari, ya Abdullah, wahai hamba Allah, panggil saja, wahai hamba Allah, aghithni, bantu aku ya, bantu aku karena Allah gitu bahasanya ya. Artinya gini, jadi kalau kita mau ketakutan untuk diganggu makhluk-makhluk yang gaib, maka kita niatkan saja yang gaib-gaib yang baik, wahai hamba-hamba Allah, wahai orang-orang soleh yang gaib, bantu aku dari kejahatan gaib. Nah, kira-kira gitu sebenarnya. Nah, kalau saya memahami, makanya Nabi ketika mengatakan, ketika kamu pergi dalam satu daerah yang sangat angker, menakutkan di hutan, ya, dan kamu ketakutan tidak ada yang menolong, maka sebutlah, ya Abdullah, aghithni, wahai hamba-hamba Allah, wahai orang-orang yang taat kepada Allah, yang tak terlihat, bantu aku ya dari kejahatan makhluk-makhluk yang tak terlihat yang jahat. Nah, kira-kira gitu. Jadi bukan kita menyembah makhluk gaib yang soleh, bukan. Kita minta bantuan kepada mereka untuk supaya kita tidak diganggu makhluk gaib yang jahat. Karena di setiap alam ini ada yang jahat, ada yang baik. Bapak ke gunung ada yang jahatnya, ada yang baiknya. Itu sudah pasti. Bapak ke laut ada yang jahatnya, ada yang baiknya, ada jin jahatnya, ada jin solehnya. Karena jin itu terbagi dua. Ya. Nah, dalam Quran surah jin kan disebut, minnas solihun, di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada orang-orang yang tidak demikian gitu. Nah, makanya begitu. Jadi hati kita ke Allah saja, karena kita tidak bisa melihat alam jin, nggak paham, ya begitu aja lah. Ya hamba-hamba Allah, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wahai orang-orang soleh, ya aghithni, bantu aku ya. Nah, kalau kita merasa ketakutan ya, seperti ada yang menyerang gitu, bantu aku ya gitu. Aghithni. Nah, itu. Sebenarnya kalau saya memahaminya begitu ilmunya. Jadi kita bukan berdoa kepada mereka sama dengan saya tadi minta bantuan dengan Pak Firman Sah. Pak Firman bantu saya Pak. Nah, gitu kan. Bukan saya menyembah Pak Firman, bukan saya, syariatnya memang secara ilmu syariat kan kita berhukum dengan hukum asbab. Asbab itu ya ada alamiahnya, ada sebabnya. Tapi sumber asbab, sebab yang paling akhir itu adalah Allah. Ya semuanya Allah juga kan. Pada akhirnya kepada Allah. Nah, gitu. Cukup ya, Ustaz? Ya menurut saya nggak usah dipatuhi, apalagi cuman ganggu-ganggu cari ikan apa semua, nggak usah Bu, itu lebih dekat kepada kesyirikan karena kita memuja-muja, membesar-besarkan mereka gitu ya. Ya makin arogan mereka gitu, nggak usah. Kecuali nyawa terancam seperti tadi, nah, seperti salah satu tuan guru saya tadi kan, ya akhirnya mati dibunuh jin. Ini tadi ada select pertanyaan. Saya baru tahu ada jin yang bisa bunuh manusia. Sahabat aja yang mati ya. Coba nanti Ibu baca tentang alam jin kitab Suyuti. Itu ada salah satu sahabat yang mati dibunuh jin. Ya, itu sahabat. Tapi nggak sahabat besar. Sahabat kecil. Kalau sahabat besar ilmunya tinggi. Kuat dia. Kalau sahabat kecil ada yang sahabatnya kan bertingkat-tingkat. Sama kayak kita. Ada yang tingkat awam, ada tingkat ulama, ada yang tingkat kholosil, lebih tinggi lagi kan. Ulama khas gitu. Sahabat pun gitu, ada yang ulama khos. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Firman. Ya, ini sudah ada yang resen tapi banyak chat, kita bacakan satu lagi chat. Assalamualaikum Ustaz. Kadang kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan syirik kecil, terutama yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan. Bagaimana solusinya? Apa cukup istighfar atau bagaimana? Ini dari Pak Sudarya. Silakan, Ustaz. Istighfar dan kita harus selalu ingat Allah, berzikir. Kuncinya sebenarnya selalu ingat Allah. Memang kita dalam kehidupan sehari-hari, ya kadang-kadang berobat saja pun gitu. Ya.
Gitu kita berobat, makan obat ini sembuh. Wah, hebat obat ini ya. Sebenarnya bisa sirik kecil kita kan. Kita anggap hebat kali obat ini. Padahal yang menyembuhkan Allah kan. Apa bukti yang menyembuhkan Allah? Ya, coba aja nanti pengalaman. Nanti obat yang sama, penyakit yang sama Bapak Ibu makan, sekali sembuh, sekali nggak sembuh gitu. Nggak tiap kali sembuh itu. Karena yang menyembuhkan bukan obat hakikatnya. Nah, makanya dulu kan saya sebutkan, kalau kita makan obat, kita harus minta ke Allah. Allahumma anta syafi isfi. Ya Allah, engkaulah yang menyembuhkan. Ya. Anta syafi. La syifa'u illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Jadikanlah obat ini sebagai salah satu penyembuh bagi penyakitku. Kita minta ke Allah supaya dia jadi obat. Karena syariatnya, asbabnya dia. Ada seorang dokter perempuan dari Malaysia. Apa dia katakan? Saya yakin yang menyembuhkan itu ternyata Allah. Katanya. Bukan saya, bukan obat. Kenapa begitu, Bu Dokter? Ya setiap saya mengobati pasien, saya selalu berdoa supaya Allah sembuhkan, supaya obat ini bisa menjadi penyembuh. Dari semua doa saya itu alhamdulillah rata-rata sembuh katanya. Tapi ketika saya pusing bertengkar sama suami, ada masalah dalam keluarga, saya tidak berdoa. Saya nganggap, ya udahlah obat itu yang menyembuhkan gitu. Dan ketika saya melakukan itu, ternyata kebanyakan tidak sembuh katanya. Padahal sakitnya sama, obatnya sama. Tapi ada yang sembuh, ada yang tak sembuh, bahkan ada yang meninggal. Nah, itulah bukti sebenarnya di dalam tauhid yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala. Cuma di dalam syariat kita harus berbuat mengikuti asbab. Nah, hukum dunia itu Pak. Asbab. Apalagi kita belum di makom tingkat tinggi, bukan makom wali kan, asbab. Maka ketika Imam Syafi'i dengan Imam Malik berdialog, ya, dibawa Imam Syafi'i anggur ke Imam Malik. Alhamdulillah, tadi pagi aku terdetak hatiku, pingin anggur. Sekarang dikirimkan Allah anggur kepadaku, kata Imam Malik. Datang Imam Syafi'i, alhamdulillah Syekh, tadi pagi aku keluar pagi-pagi nyari uang, kerja, dapat uang, kubelikanlah anggur, katanya. Nah, jadi sama-sama senyum. Imam Syafi'i menjelaskan asbabnya, bahwa dia bisa beli anggur karena dia kerja dapat duit. Imam Malik, dia mengatakan langsung ke Allahnya. Kalau di surga kita, Pak, kita kan terdetak saja pingin, ya langsung datang gitu. Nah, pingin hati kita langsung datang hadir, makan minuman itu, apa yang kita inginkan langsung hadir, langsung kabur gitu. Terniat saja langsung kabur. Itu di alam akhirat. Di surga. Kalau di alam dunia ini susah karena dunia ini beda alamnya dengan alam akhirat. Dan stok dunia ini sedikit terbatas. Nah, itu artinya itu sama-sama benar, tetapi pemahamannya yang pertama di asbab, yang kedua di tajrid. Nah, kalau dalam ilmunya di tajrid. Di tajrid itu satu sudah masuk ke alam niat saja dia hadir, dihadirkan Allah, satu lagi dia harus berusaha baru dapat. Maka kita harus memahami itu sebenarnya, Pak. Nah, ya. Jadi jangan mentang-mentang Allah nggak usah berobat. Ya Allah menyembuhkan penyakit kan Allah, bukan obat. Ya nggak usah berobat. Nggak bisa juga. Nah, kecuali Bapak sudah yakinnya 100% tak berobat bisa sembuh, main air putih saja. Silakan. Nah, gitu kan? Kena COVID kita misalnya. Kita nggak mau berobat. Yakin kita 100% dengan air putih, modal air putih bisa sembuh, silakan saja kalau benar-benar yakin. Tapi jangan dipaksakan yakinnya. Benar nggak ya, benar nggak ya. Ya nggak jadi dia kan. Merang sendiri bagi diri kita kan. Kalau dipaksakan. Baik, terus Pak Firman. Ya Ustaz, jazakallah. Ini ada pertanyaan langsung dari Bu Linda. Silakan Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Semoga Pak Ustadz berada dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pak Ustadz mau tanya, tadi Pak Ustadz di awal-awal ceramahnya menyebutkan bahwa kita harus selalu berbuat baik sama orang. Kalau kita sudah berbuat baik sama orang, tapi orang itu membalasnya dengan dusta, dengan adu domba, namimah gitu ya,
dan hal-hal yang buruk lainnya gitu Pak Ustadz, apalagi dia laki-laki gitu, itu bagaimana, apa kita harus dan bukan mahram gitu loh maksudnya, tapi kita hanya berusaha berbuat baik pada siapa saja gitu Pak Ustadz. Nah itu bagaimana kita mengatasi hal seperti itu? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya, kalau kita buat baik sama orang, orang buat jalim, ya namanya orang itu yang jahat kan, buat jalim. Nggak boleh. Malah nanti setiap orang jalim itu pasti ada keburukan yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, kalau ibu mau ikhlas, ya ibu doakan saja supaya dia diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih afdol. Jadi kalau ibu menahan diri, tidak membalas, namanya akhlakul karimah. Tapi kalau ibu terus berbuat baik sama dia walaupun dijalim, disakiti, itu namanya akhlak ibu, akhlak azimah, akhlak yang agung. Kata ulama. Sanggup nggak? Kalau sanggup, alhamdulillah, sangat luar biasa kan. Itu akhlak Nabi. Maka di dalam syariat Islam itu dibahasakan ulama gini. Zaman syariat Nabi Isa, orang buat baik. Zaman syariat Nabi Musa, orang buat baik, kita buat baik. Orang buat jahat, kita buat jahat. Dipotong orang tangan kita, kisos. Potong jarinya. Potong tangan jari kita, dipotong jarinya. Jadi setara dia. Zaman syariat Nabi Isa, orang buat jahat, kita maafkan. Zaman syariat Nabi Muhammad lebih tinggi lagi akhlaknya. Orang buat jahat, kita berikan kebaikan. Nah, itu level-level syariat itu kan. Tingginya kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika Nabi dilempar itu kan, kalau Nabi Nuh, ketika diejek umatnya, dia lari malah ke laut kan. Ditinggalkannya dia umatnya nggak perlu di laut. Lari dia ke laut. Tinggalkan tanggung jawab. Makan ikan dia. Ikan hiu. Kalau Nabi Muhammad ketika dilempari apa dia bilang? Ya Allah jangan ajak mereka. Ya mereka tidak tahu aku Rasulmu. Nah, kalaupun mereka tak dapat petunjuk, nanti mudah-mudahan anak cucu mereka yang kau tunjuki. Sampai begitu. Ya kalau Nabi dulu ya ada yang minta, ya Allah aku sudah siang malam berdakwah ini. Tetap saja mereka ingkar. Turunkanlah ajab ke mereka. Nah, banyak Nabi yang seperti itu. Karena terus menerus umatnya minta diajab kan. Membuktikan kekuasaan Allah. Nabi kita tetap tidak mau. Makanya turun ayat wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'atsa rasula. Wa ma kunna mu'azzabina wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan ajab kepada mereka Muhammad selagi kau masih berada di situ. Tak turun ajab, tak berani. Maka Mekah Madinah itu kan aman, enggak pernah di situ gempa hancur, maka enggak ada. Seperti zaman Nabi Nuh. Ya. Enggak ada terjadi kan? Kenapa? Karena itulah kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang jahat pun didoakan untuk supaya baik. Dan alhamdulillah memang turunan-turunan mereka kan jadi Islam. Kalau dulu diajak bematian mereka, anak mereka, nggak ada yang Islam kan, udah mati orangnya. Nah itu keagungan Nabi kita. Jadi kalau ibu sanggup seperti itu mengikuti Nabi, itulah akhlak Nabi ya. Tetap aja buat baik, nggak usah dibalas. Tapi kalau mau balas, di dalam syariat boleh, tapi tidak boleh melampaui. Kalau ibu misalnya disentil telinganya, telinga kiri, sentil telinga kiri. Kalau ibu sentil kiri kanan, ibu zalim. Karena melebihi batas. Nah, itu yang boleh. Jaza'us sayyi'at sayyi'atu mislaha. Itu syariat yang akhlak hasanah tadi. Balasan keburukan, burukan setimpal. Setimpal. Kalau lebih, jalim namanya. Diambil orang duit kita 100.000, kita lihat langsung diambil orang, tapi dia nggak ngaku. Nanti diam-diam kita ambil duitnya dari dompet 100.000 juga. Dia nggak tahu, ini kemarin kau ambil duitku. Boleh, tapi kalau ibu ambil 200.000, jalim. Nah, gitu ya. Cukup, Silakan. Ya, karena banyak pertanyaan ini. Silakan ditampilkan. Jimat menggunakan Quran, Ustaz bilang boleh. Bukankah termasuk syirik juga? Apakah hadis Ustaz mereka sahih? Mohon jelasan. Termasuk hendaknya kita melakukan zero tolerance. Ya. Jimat berdasarkan Quran. Nah, ini saya kasih ilmu. Hadis sahih ya. Jimat tentang jimat di mana sahabat Nabi melihat. Coba lihat jimatmu. Lalu ditunjukkan oleh sahabat. Ini nggak ada siriknya, nggak apa-apa. Itu hadis sahih.
Ya, yang saya baca bukunya disebut di situ hadis sahih. Nah, maka hukumnya 2. Baik, saya akan jelaskan secara rasional kenapa jimat ayat Quran itu dibolehkan. Supaya ibu bapak tidak bergantung kepada jimat itu, dan juga tahu kenapa dia boleh. Baik, Al-Quran ini kalau bahasa hadisnya, setiap kita baca Quran itu sama dengan malaikat yang di langit melihat rumah-rumah yang dibacakan Quran itu kan nujum, seperti bintang-bintang di langit bercahaya. Jadi rumah kita ini kalau dibacakan Quran dia bercahaya, kelihatan dari langit sama malaikat. Jadi malaikat lihat rumah-rumah bercahaya itu pasti rumah yang dibacakan Quran. Maka dari situlah kita pahami bahwa Quran itu punya cahaya nur ketika dia dibaca dengan bagus, khusyuk. Ada cahayanya, ada energinya, ya. Nah, kalau orang bilang energi, ya, energi. Nah, kalau jin itu energinya jahat, hitam. Ya. Maka ketika nanti ayat kursi misalnya, ayat kursi itu kita tulis dengan zikir, dengan hati khusyuk kita tulis. Nggak boleh putus. Tulis dengan, kemudian kita pajang di rumah. Ya, pajang di rumah depan pintu. Kemudian salah satu amalan yang dilakukan, disampaikan Nabi kepada Imam Ali, dia baca ayat kursi setiap habis sholat, sekali, satu paling. Nah, maka kita amalkan tiap habis sholat ayat kursi 1 kali. Nah, ketika nanti ada sihir atau jin hitam datang ke rumah kita, itu ayat kursi yang dipajang di rumah itu akan memantulkan energi cahaya untuk menghadang. Nah, makanya takut itu, jin-jin itu. Kenapa? Karena kita selalu membaca ayat kursi ini, dan amal soleh kita itu membela kita di dunia dan di akhirat. Gitu. Dia akan bela kita. Bahkan ada ulama mengatakan setiap huruf Quran ini ada malaikat penjaganya, sehingga dia tidak bisa dirubah. Dia dijaga malaikat sampai akhir zaman. Setiap huruf. Bahkan ada yang berpendapat begitu. Nah, maka energinya itulah nanti yang menghadang energi jahat dari sihir yang masuk ke rumah kita. Nah, yang menghadangnya apa? Ayat Allah, cahaya. Quran itu cahaya, punya energi sifat ketuhanan. Kalamullah itu kan sifatnya. Nah, maka secara rasional, dari mana kita mengatakan itu syirik? Itu kan firman Allah. Ya kan? Ayat Quran itu kan firman Allah. Maka kan lemah mengatakan, kalau orang mengatakan syirik, maka meruqyah dengan baca Quran untuk mengeluarkan jin dari badan seseorang. Yang kita bacakan kan Quran. Untuk mengusir energi jahat tadi, energi Quran. Makanya dibacakan Quran itu kan supaya mantul energi cahayanya. Kita niatkan supaya energi hitam tadi, jin yang mengganggu itu, dia merasa tersakiti dengan energi Quran itu. Nah, kalau kita memahami itu ayat Tuhan dari firman Allah, dari mana? Secara logika lah, dari mana kita memahami itu syirik? Sedangkan kita menggunakan firman Allah, ya, menggunakan kekuatan Allah langsung, sifatnya. Kalau dalam tauhidnya menggunakan asma dan sifat. Kalam Allah itu kan kalam. Kalam itu kan kalamullah. Kalamullah itu kan sifat Allah. Allah berkalam-kalam. Kita menggunakan sifatnya untuk membuang kejahatan yang jahat. Kan secara logika kan nggak ada syiriknya. Begitu kan? Tapi kalau Bapak tadi menggunakan mantra-mantra, dengan mantra-mantra itu aneh, dia nggak dari Quran. Mantra-mantra itu ada mantra yang manggil jin. Nah, itu yang syirik tadi. Nah, Bapak bersekutu dengan jin-jin kafir misalnya kan. Dengan mantra itu Bapak bisa dibantu sama dia. Nah, itu yang marah syirik tadi, itulah masuk sihir dia. Sihir kan bersekutu dengan jin. Setan yang nggak taat. Maka masuk ke dalam golongan sihir, itu yang masuk syirik tadi oleh beliau kan. Nah, itu penjelasannya ya. Saya kira itu aja. Ada lagi Pak? Yang tadi sudah saya singgung, bagaimana jin bisa membunuh manusia dengan ayat-ayat Allah. Nah, ini sudah dibilang sebut tadi ya. Bukankah yang berhak mencabut nyawa seseorang adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa Bu, ya bisa. Jin itu bisa dibunuh. Misalnya
Nabi SAW mengatakan kepada Khalid bin Walid, Khalid, bunuh itu jin Ujjah. Kemudian Khalid bin Walid mencari bergegas, cari jin Ujjah. Ternyata dia lihat di rumah itu ada orang muja-muja, Ujjah. Dia ratakan rumah itu dengan tanah, ya, kemudian dihabisinya, ya, tempat sesembahan itu. Lalu lapor, ya Rasul, aku sudah meratakan tanah, habis jin Ujjahnya, katanya. Belum, kamu belum bunuhnya, itu bukan jin Ujjah. Cari lagi, kata Rasul. Kemudian dia lihat ada orang menyembah-nyembah Ujjah, Latta, Uzza, Manat, kan gitu kan. Tuhannya orang kafir musyrik, Uzza. Ternyata jin Ujjah itu bentuknya kalau di Indonesia seperti kuntilanak, laki perempuan nggak pakai busana, rambutnya panjang sampai ke tanah. Maka dilihat Khalid bin Walid, maka ditebasnya lehernya. Maka matilah jin Ujjah itu. Ya. Membunuh jin sama dengan membunuh manusia, Bapak Ibu. Ya. Apakah kita bisa membunuh manusia? Bisa lah. Coba tebas lehernya. Ya mati. Itu syariatnya. Maka kita tadi berpikir lewat asbab juga. Tetapi keyakinan kita ke Allah. Yang menghidup matikan memang Allah. Tetapi kita tidak boleh juga mengingkari syariat asbab. Seseorang yang sudah lepas lehernya dari kepalanya, secara syariat, secara asbab, ya pasti mati. Gitu. Ya. Makanya antara syariat dan hakikat ini harus nyambung ini, ya, nyambung. Nggak boleh diputus ilmunya. Seperti obat tadi kan. Nah, yang menyembuhkan memang Allah, bukan obat. Tapi berobatlah kita, mohonkan ke Allah, obat itu jadi berfungsi gitu. Bukan kita. Begitu, jadi syariat dan hakikat nyambung, dia disatukan. Jangan kita mengandalkan obat saja. Itu kan ada riwayat walaupun lemah tapi logis. Nabi Musa pernah satu waktu dia demam. Dia mohon, ya Allah, aku sakit. Apa obat penyembuhnya? Ambil daun di depan rumahmu. Dia ambilnya daun. Dimakannya, sembuh. Nah, satu waktu dia demam lagi, sakit. Dia ambilnya daunnya lagi. Makannya aja. Nggak sembuh. Terakhir dia bilang, ya Allah, kenapa tak sembuh kemarin? Sembuh ini nggak sembuh. Kata Allah, orang kau kira pula yang menyembuhkan buat daun itu. Ya daun itu mana bisa menyembuhkan? Yang menyembuhkan kan aku, kata Allah. Kok nggak minta sama aku, ya nggak sembuhkan lah, katanya. Itu di tingkat Nabi, Pak. Walaupun hadis ini lemah, hadis fadail gini, riwayat, tapi ini logis, bisa dicerna, dia bisa diterima isinya. Artinya di tingkat Nabi, kalau salah berbuat langsung ditegur Allah, gitu. Semua nabi-nabi rasul, kalau mereka bersalah langsung ditegur di dunia. Karena mereka tidak ada azab di akhirat, ya, yang ada kesenangan. Itu tanda ciri orang soleh. Kalau dia buat salah langsung ditegur di dunia. Itu makom-makom Nabi, para wali seperti itu. Kemudian berikutnya, jin itu makanannya apa? Bagaimana cara ada jin dalam diri kita dan orang lain? Bagaimana cara misalnya? Jin sudah tidak ada. Jin itu makanannya apa? Dalam hadis sahih disebut, ya, ketika kamu makan, baca bismillah, ya. Nah, dengan baca bismillah itu, makanan itu kita tidak disertai jin, qarin untuk makan. Nah, kemudian sisakan tulangnya itu dibuang, disisakan, dibuang tempat tertentu, ya. Tulang itulah makanan jin, kata Nabi SAW. Jadi makanan mereka, ya, adalah tulang itu. Maka tulang itu tulang-tulang ikan, tulang daging, itu makanan-makanan jin. Bagaimana cara mereka makannya? Kok bisa, Ustadz? Tapi kan jin itu nggak kelihatan. Masa makan tulang? Kalau ikan, kalau kucing makan tulang kan masih mending. Jin kok makan tulang, gimana caranya kan gitu? Nah, saya kasih tahu ininya. Jin itu makan, dia kayak gini, Pak, Bu. Dia dihirupnya gitu. Jadi penciumannya itu tajam, dihisapnya, dihirupnya aja, terasa, udah gitu. Jadi tulangnya tetap kelihatan, bukan dikunyah sama jin. Enggak, dia disirupnya. Maka nasi, makanan-makanan kita itu tidak boleh dibiarkan terbuka. Disuruh Nabi ditutup. Kenapa? Kalau Bapak Ibu biarkan terbuka, tidak ditutup, itu dimakan nama jin nanti, dihirupnya itu, saripatinya. Dihirup jin-jin itu. Apalagi di rumah kita misalnya jin-jin yang tidak Islam, jin kafir kan.
Nah, di hidupnya. Nah, jadi dia kayak saripatinya itu di hidupnya. Itu model, itulah cara jin itu makan, minum. Nah, jadi makanan mereka itu ya makanan kita, tulang-tulang belulang, kemudian makanan-makanan ya kalau orang Cina itu kan kalau sesajen dibuatnya buah-buah, macam mana jin makan buah kan? Kan gitu kan? Ya dihirupnya gitu saripatinya, wanginya itu hirupnya. Makanya dikasih dia apa bahasanya itu kayak wangi-wangian apa gitu. Itu wangi-wangian itulah sama mereka yang makanan. Kemenyan, kemenyan termasuk yang disukai jin kan. Nah, wangi-wangi gitu kan. Nah, walaupun itu wangian, ada wangian itu yang disukai jin. Termasuk kalau jin jahat yang paling suka dengan bau-bau. Wah, makanya mereka tempatnya di WC, di tempat-tempat kotoran paling suka mereka. Jadi bau-bauan itu bagi mereka itu menyenangkan, enak. Itulah bagian dari makan minum mereka ya. Nah, bagaimana kita supaya terhindar dari jin? Ya setiap berbuat baca bismillah aja. Jadi kita tidak disertai jin ya. Baca bismillah. Ciri-ciri orang yang kerasukan jin ya kadang akalnya tidak ini kan. Orang yang kerasukan jin itu kan akalnya kurang berfungsi. Daya pikirnya sering-sering hang gitu kan. Kemudian orang yang kerasukan jin itu suka gampang kali marah. Karena jin dari api dia marah aja. Sedikit gampang tersinggung, marah. Nah, itu ciri-ciri orang yang kerasukan jin. Ditempel jin dirinya. Termasuk jin korin kita itu. Maka kita harus mendidik mereka. Mendidik jin korin kita itu supaya dia patuh mentaati Allah. Dengan cara apa? Dengan mentaati Allah. Melaksanakan syariatnya ya. Gitu. Ada lagi Pak Firman? Ada satu lagi tadi. Bagaimana hukumnya tradisi mengubur ari-ari bayi, kemudian diberi penerangan dan lain-lain. Bagaimana harusnya ari-ari sesuai ajaran Islam? Ini yang paling sulit ini jawabnya nih. Saya belum meneliti hadis-hadisnya tentang ari-ari ini ya. Yang tradisi orang tua kita ari-ari itu dikubur kan. Ari-ari. Saya takut jawabnya nih karena pengetahuan saya tentang ini enggak detail. Hanya ini ya. Tapi mudah-mudahan ya tidak ada kesyirikan aja Bapak Ibu. Karena ari-ari itu kan ditanam saja kan. Setelah kita tanam mengapain? Enggak ada. Cuman kata orang-orang, ari-ari itu kalau orang Jawa dia bilang apa? Kayak kembaran kita kan. Bisa digunakan untuk, kalau di alam jin nanti ari-ari kita itu bisa apa namanya? Dimanfaatkan jin-jin untuk keburukan. Nah, sebaiknya ari-ari itu. Darah ari-ari itu ya. Sebaiknya Bapak Ibu. Jangan sembarangan membuang darah melahirkan itu, darah ari-ari. Karena darah itu termasuk makanan jin-jin jahat. Misalnya salah satu yang paling suka dengan itu adalah apa namanya ya, jin yang suka mengganggu anak-anak itu. Kuntilanak katanya kalau saya. Ada orang mengatakan, mana ada kuntilanak Ustadz katanya. Mana ada gundurwo, kuntilanak, mana ada itu kan jin semua. Benar Bu, Pak. Jin kalau bahasanya jin lokal. Jin lokal itu jin Indonesia ini namanya beda. Bangsa-bangsa jin ini kan banyak. Kalau di Arab bangsa jinnya begini. Kalau di Indonesia, ya kalau di Amerika bangsa jinnya model pampir. Kalau di Cina nanti model apa lagi? Nah, model pampir. Kalau di Amerika model mereka mengakui bangsa jin setan itu model apa namanya itu? Kayak orang mati gitu. Nah, jin ini banyak, seluruh dunia ada, ya. Banyak sekali. Mereka bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tabiatnya beda-beda, sama kayak manusia. Kita aja di Indonesia berapa suku coba? Bisa ratusan suku kan? Manusia nih kan? Jadi kalau kita bilang, mana ada orang apa misalnya, orang Toba misalnya. Ada Batak Toba di Sumatera Utara sana. Di agak ke dalam kan gitu kan. Nah, cuman di Jawa ini kan gitu lah, nggak ada Batak Toba kita. Ya salah juga. Ya di Jakarta nggak ada gitu. Tapi di ujung sana ada. Karena manusia itu suku itu bukan hanya suku Jawa, suku Batak, suku apa gitu kan. Banyak dia. Suku Batak itu nanti bisa berapa itu kan. Suku Jawa ini berapa lagi. Sunda berapa lagi. Nah jin itu kan begitu. Nah, jadi kok jin lokal di Indonesia ini, jin-jin yang jahat ini ada
ada bentuknya penampakannya seperti siluman, ada yang penampakannya nanti seperti apa namanya itu tadi, jin anak itu. Nah, jin-jin kuntilanak yang suka ganggu anak-anak itu paling suka dengan darah orang melahirkan. Maka jangan sembarang-sembarang dibuat. Jin itu makanya ada darah. Nah, makanya saya bilang tadi kan ada jin yang minta darah ayam hitam. Itu paling senang mereka itu. Jin jahat itu suka makan darah itu, Pak. Makanan mereka darah. Tapi tidak semua golongan jin makanannya darah gitu ya. Ada sebahagian makanannya nggak darah. Kalau yang makanan darah biasanya jin jahat itu. Kalau jin Islam nggak mau. Jin Islam itu tulang-tulang bekas yang kita makan. Itu biarkan aja, itu buat saudara kalian, kata Nabi SAW. Dari kalangan jin Islam. Itu yang saya tahu ya. Jadi itu. Kalau syiriknya saya kira nggak ada syiriknya karena memang ditanamkan supaya ini. Malah kalau nggak ditanam nggak bagus kan. Takut dimanfaatkan untuk yang jahat oleh orang-orang tertentu. Ada lagi? Cukup ya, habis ya. Ini Minta doa kepada ruh orang soleh dibolehkan. Apakah ini sama dengan berobat dukun? Bisa. Dengan niat dalam hati bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Beda lah Bu. Kalau minta doa kepada ruh orang soleh, namanya orang soleh. Kan dekat sama Allah, dia baik. Ibu minta doa sama ulama. Minta bantuan. Sama minta bantuan sama jin kafir. Kan beda. Sama jin Islam sama jin kafir aja udah beda kan. Nah, nggak bisa disamain lah. Karena dukun dia bersisi hitamnya. Minta bantuan sama orang jahat sama orang baik kan beda. Ibu kalau berbisnis minta bantuan sama orang jahat, ibu pasti ditipu-tipu. Tapi kalau orang baik, orang jujur nggak ditipu ibu. Nah, jadi nggak sama itu. Nah, cuma ini saya bilang sekali lagi, sebagian ulama tidak membolehkan ya minta doa kepada ruh orang soleh itu tak dibolehkan. Nah, itu dianggap syirik kecil tadi ya. Bahkan ada nganggapnya syirik besar. Cuma kalau dalam dunia tarekat, karena ada ayat dalil-dalil mengatakan ruh-ruh orang soleh itu tidak mati, bebas, maka ada yang sampai ke sana dia, mendetailkannya. Doakanlah saya ya, gitu kan. Tapi yang paling bagus itu sebenarnya, ya kita kalau ziarah kubur, doakan saja orang meninggal itu, kemudian kita berdoa. Seperti Imam Syafi'i kan, dia ziarah ke makam Imam Hanafi, habis itu dia berdoa untuk dirinya. Setelah dia doakan Imam Hanafi, dia doa untuk dirinya. Kemudian hajatnya dikabulkan. Itu yang paling aman daripada kita minta doa kepada ruh-ruh. Karena kalau kita minta doa kepada ruh-ruh orang soleh itu kan kita nggak tahu ruhnya di mana. Kita panggil pun belum tentu dia datang kan. Belum tentu dia dengar. Jangan-jangan kita nggak kenal sama dia, nggak apa, dia nggak doain kita. Namanya alam ruh. Kita nggak ngerti alam ruh. Kecuali memang orang-orang yang tinggi ilmunya kan. Kalau ruh itu yang bisa menghubungi ruh itu tetap ruh. Harus lewat ruh yang bisa berkomunikasi dengan ruh. Maka itu tinggi sekali ilmunya Bapak Ibu. Saya kira nggak usah lah saya jelasin sampai ke dalam-dalam gitu ya. Nanti Bapak nggak bisa mencernanya pula jadi fitnah kan. Nah, sebenarnya yang bisa saya jelasin sebenarnya Bapak Ibu hampir tiap malamnya sebenarnya masuk ke alam ruh. Kan hampir tiap malam kita mimpi. Mimpi itu kan bagian dari alam ruh. Jumpa ruh ini, jumpa roh si fulan dalam mimpi. Nah, cuman kadang karena kita tidak perhatian, ya udah lewat gitu aja kan. Padahal ketika kita mimpi kita masuk alam ruh itu kan. Jumpa si fulan. Itu kan bagian dari alam ruh, alam mimpi itu. Nah. Sudah cukup ya, Ustaz? Ya. Halo. Ustaz, sudah cukup ya, Ustaz? Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau tadi minta maaf, bantuan kepada makhluk gaib, kenapa tidak minta bantuan langsung kepada Allah? Oh, itu yang belum tadi ya. Ya, sama itu bahasanya gini, Bu. Ibu sakit. Ibu sakit minta bantuan ke Allah atau ke dokter? Mengobatinya. Nah. Ya. Akidah kita minta bantuan ke Allah. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Tunjukkanlah dokter yang cocok untukku. Baru kita datang ke dokter. Ketika kita minta ke Allah, ditunjukkan Allah dokter yang cocok untuk kita misalnya. Dan Allah menjawab permohonan kita itu tidak dengan bahasa, nanti dengan perbuatan, dengan sunnatullah, dengan asbab. Ya Allah sembuhkan lagu kita bilang. Tiba-tiba terdetak hati kita, coba makan obat ini. Nah, gitu. Itu tunjuk Allah itu kita makan obat. Bismillah ya Allah sembuhkan lagu. Jadi kita minta sembuh ke Allah itu, tapi nanti Allah akan merealisasikan kesembuhan itu lewat asbab-asbab.
Nah, jadi kenapa kita nggak minta langsung minta bantuan ke Allah? Bisa langsung, lebih bagus sebenarnya ke Allah. Kalau kita yakin dekat sama Allah, langsung ke Allah aja minta bantuan. Nggak usah minta bantuan kepada orang-orang soleh, apalagi orang-orang soleh yang sudah meninggal kan. Nggak usah, langsung aja ke Allah. Lebih bagus sebenarnya. Yang penting kita yakin, karena khusyuk, yakin, terkabul, lebih bagus. Lebih bagus begitu sebenarnya kan. Cuma masalahnya, yakin nggak ibu terkabul doa ibu? Jangan nanti udah berdoa terus, oh nggak kabul-kabul ya, udah 10 tahun minta anak nggak terkabul-kabul, katanya pula. Nah, kan, udahlah, minta bantuan doa lah. Tuhan bantu, Ustaz, tolonglah doain saya, anak saya gini-gini. Nah, gitu kan. Jadi, ya syariatnya begitu Bapak Ibu ya. Syariatnya kita ada asbab, tapi hati kita ke Allah. Jadi orang beriman itu berbuat lewat asbab, berkeyakinan langsung ke Allah. Sebelum kita menggunakan asbab, kita minta dulu ke Allah. Ya Allah, minta izin kita, ya Allah, jadikan obat ini sebagai penyembuh. Ya. Sudah cukup, Ustaz? Ya, adabnya kayak gitu. Karena ini sudah cukup siang. Jazakallah. Kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan dan belum bisa dijawab. Alhamdulillah, kajian yang membahas tentang larangan berbuat syirik ini telah selesai. Untuk menyempurnakan acara ini agar kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup acara ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh guru kita dan kita mengaminkannya. Mohon kepada Ustaz untuk memimpinnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami, ya Rabb. Bersihkan hati kami, ya Rahman. Bersihkan hati kami dari kesyirikan. Bersihkan hati kami bergantung kepada selain Engkau, ya Rabb. Bersihkan ma'rifat kami, ya Rahman. Nas'aluka mahabbataka wa ma'rifataka ma ma'rifata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami rasa cinta yang kuat yang dalam kepada Engkau, ya Allah. Dan ma'rifat yang sempurna sebagaimana Engkau berikan ma'rifat sempurna kepada Nabi dan para sahabat-sahabat, ya Rahman. Sehingga kami bisa mengenalimu, ya Allah, mencintaimu, ya Allah, selalu bergantung, berharap, bermohon kepadamu, ya Rahman. Nas'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuka wal amalu alladhi yuqarribuna ila hubbik. Kami mohon kepadamu untuk selalu bisa mencintaimu, ya Allah, mencintai orang-orang yang mencintaimu, ya Allah, dan mencintai amalan-amalan yang menyebabkan kami Engkau cintai, ya Allah. Amin, ya Allah. Bantu kami untuk selalu mentaatimu. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami untuk senantiasa ingat kepadamu, ya Rabb. Mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan. Bantu juga kami untuk senantiasa taat istiqomah di jalanmu, ya Allah, di jalan kebaikan. Bersihkan tauhid kami dari syirik, ya Rahman. Baik syirik besar, baik syirik kecil, apalagi syirik besar, ya Arhamar Rahimin. Hanya Engkaulah tempat kami bermohon. Engkaulah tempat kami bergantung, ya Rahman. Engkaulah yang menguasai langit dan bumi, ya Allah. Kau juga yang menciptakan seluruh makhlukmu, ya Allah. Tiada sesiapapun di langit dan di bumi ini bisa memberikan keputusan mudarat tanpa izinmu, ya Allah. Tidak satu makhluk pun, baik di langit dan di bumi, yang bisa memberi manfaat tanpa izin darimu, wahai Tuhan kami yang maha pengasih. Wahai Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Jadikan kami sebenar-benar hamba-Mu, ya Rabb. Jadikan kami sebenar-benar hamba-Mu. Berikan kami keimanan sempurna, yakin yang benar, keyakinan yang benar, pemimpin yang adil. Berikan kami hati yang selalu khusyuk, tunduk kepada-Mu, ya Allah. Lisan selalu berzikir. Jasad kami selalu sabar menerima. Ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Jadikan seluruh aktivitas hidup kami menjadi baik bagi kami, ya Allah. Baik bagi dunia dan akhirat kami, ya Rahman. Baikkanlah akibatnya, ya Arhamar Rahimin.
Ya Arhamar Rahimin. Dan jika kelak kami kembali kepadamu ya Allah, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah, Amin, amin, ya Allah. dalam keadaan kami rindu untuk berjumpa kepadamu, dalam keadaan hati kami mencintaimu ya Allah, dalam keadaan kami, hati kami senantiasa berharap kepada rahmat kasih sayangmu, ridhomu ya Rabbal. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang kau ridhoi ya Rahim. Jangan kau kumpulkan kami bersama orang-orang yang tercela. Ya Arhamar Rahimin. Terimalah dan kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Kepada guru kita, kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Dan atas nama manajemen kedua Masjid Raya Pondok Indah, kami mohon maaf dalam pelaksanaan ini terdapat kesalahan maupun kekurangan. Marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih para pejuang. Terima kasih. Terima kasih Pak Dono. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Badio.